Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat dokumen flowchart menggunakan software Dia. Pada dasarnya software ini tidak digunakan juga tidak apa-apa, saya hanya memudahkan aja. Banyak sekali software yang dapat digunakan untuk menggambar, ya. Pakai MS Word juga bisa, pakai PowerPoint juga bisa. Ya. Langsung saja, kalau ingin menggambar sistem dokumen flowchart, kita harus bikin narasi dulu. Narasi dibuat berdasarkan wawancara, ya, berdasarkan wawancara ke yang terkait. Saya contohkan ini adalah narasi untuk sistem penerimaan kas pada sebuah lembaga bantuan belajar. Jadi usaha jasa, ya. Frekuensi tertinggi penerimaan kas. Slideshow dulu ya. Oke. Frekuensi tertinggi penerimaan kas berasal dari siswa yang berupa pembayaran kursus. 1. Bagian administrasi menerima uang kursus atau bukti transfer dari siswa dan tentor yang menerima titipan uang dari siswa atau orang tua siswa. 2. Bagian administrasi membuat nota atau kwitansi rangkap 2. Lembar aslinya untuk siswa dan lembar rangkap untuk arsip. Setelah itu, bagian administrasi memperbarui buku daftar siswa. Buku daftar siswa tersebut berfungsi sebagai buku piutang. Setiap hari Sabtu, bagian administrasi membuat rekapitulasi nota atau kwitansi 1 lembar dan menyerahkannya beserta uang kepada pemilik. Pemilik memeriksa kecocokan data di rekapitulasi nota dengan uang dan bukti transfer yang diterima, kemudian pemilik mencatat penerimaan kas itu ke dalam buku kas. Selanjutnya, pemilik menyerahkan kembali rekapitulasi nota dan kwitansi ke bagian administrasi untuk diarsip berdasarkan tanggal. Ya. Jadi kita lihat dulu bahwa penerimaan kas ini terjadi karena paling banyak terjadi karena bagian administrasi menerima uang kursus atau karena adanya transfer masuk dari rekening orang tua siswa atau dari rekening siswa ke rekening. Kebetulan di sini pada kasus ini LBB ini menggunakan rekening atas nama pribadi pemilik, ya. Jadi langsung ditransfer ke nomor rekening pribadi pemilik tersebut, ya, pemilik LBB. Mari kita gambar, ya. Kalau mau menggambar nih saya del dulu aja. Ya. Kalau kita lihat tadi, di dalam organisasi tersebut, dalam perusahaan tersebut, yang terlibat pada sistem penerimaan kas ada 2, yaitu bagian administrasi dan pemilik. Jadi keterlibatan pemilik kita lihat cukup intens di operasional perusahaan. Bahkan dia juga sebagai yang mencatat ke dalam buku kas, ya. Pemiliknya juga mencatat ke buku kas. Ya, dia berfungsi sebagai bagian akuntansi juga. Gitu. Nah, kita tulis dulu bagian-bagian yang terlibat. Pakai T di sini. Bagian administrasi. Dan satunya pemilik. Ya, kemudian kita beri tanda mulai. Ini adalah simbol terminal. Ya, mulainya bagaimana? Menerima uang.
Dan bukti transfer kan dokumen. Dokumen itu ini ya gambarnya, ini dokumen kertas. Nih, bukti transfer. Ya. Nah, bukti transfer. Bagian administrasi menerima uang dan bukti transfer, kemudian setelah itu si bagian administrasi ya membuat nota kwitansi rangkap 2. Nota atau kwitansi rangkap 2, lembar asli untuk siswa dan lembarnya untuk arsip. Dia kemudian membuat kwitansi rangkap 2. Ini adalah lambang proses. Ini kalau kita lihat ini ya, operasi manual. Jadi ini adalah simbol operasi manual. Dia membuat kwitansi artinya orangnya ngetik ya, ngetik atau dia bikin menulis kwitansi itu manual. Sini membuat nota atau kwitansi. Nah, jadi input, proses, output. Oke. Jadi membuat kwitansi berdasarkan uang yang diterima dan bukti transfer. Nota kwitansinya rangkap 2. Nah, jadi kita begini kan. Yang satu untuk siswa. Yang satu di arsip. Ya, tadi ceritanya. Oh maaf, yang lembar arsip ada lembar rangkap untuk arsip dan memperbarui buku siswa. Oke, buku siswa seperti buku piutang. Kalau buku piutang, oke. Nah, ini dia memperbarui buku piutang buku siswa. Ada proses manual lagi di sini. Memperbarui buku siswa dan ini adalah buku siswa. Ya, ke sini. Tinggal masang garisnya nanti. Kalau garisnya gampang di sini. Gunakan yang pakai tanda panah, ya. Gunakan pakai tanda panah. Nah, tinggal begini. Oops, sorry. Ya, panah bisa terakhir lah ya. Saya gambarkan ininya dulu. Nanti tinggal dilengkapi terakhir.
Nah, kemudian kita lanjutkan dari buku siswa ya, yang berfungsi sebagai piutang. Setiap hari Sabtu, bagian admin membuat rekapitulasi nota dan kwitansi tadi, ya, yang sudah dikumpulkan. Nota dan kwitansi ini dan diarsip. Ya, ini ada arsip, lambang arsip yang ini. Ya, ini penyimpanan offline ya, ini arsip. Oke, biasanya berdasarkan tanggal, karena nanti kan setiap hari Sabtu, dia akan mencari bukti-bukti kwitansi mulai hari Senin atau hari Minggunya sampai Sabtu berikutnya. Jadi, arsipnya berdasarkan tanggal. Oke. Ya, membuat rekapitulasi nota. Oke. Di sini. Outputnya, jadi ini proses manual ya, biar lurus. Oke, proses outputnya adalah 1 lembar rekapitulasi nota. Ya. Rekapitulasi nota setiap hari Sabtu diserahkan beserta uangnya kepada pemilik. Saya ceritakan di sini. Copy. Ini kalau misalnya nyambung kepada pemilik. Kita pakai, kan pemilik di sini ya. Nah, pemilik di gambar sebelah, kita pakai simbol konektor. Ini, konektor. Karena satu halaman yang sama. Diberi kode 1. Oke. Harusnya lingkaran ini, bukan oval. Nah, ya. Nyambungnya kemana? Kalau 1, nyambungnya kemana? Karena konektor kita harus bikin pasangannya di sini. Nah, jadi nyambungnya nomor 1 di sini, kemudian ke sini. Oke, digambar lagi. Pemilik tadi menerima apa? Menerima rekapitulasi nota. Ya. Bersama uangnya. Oke. Sini, ini bisa diginikan. Nah, ini ya. Uang dan bukti transfer ke sini. Kemudian ini kita gambar di sini. Oke. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemilik? Pemilik memeriksa kecocokan data, kemudian setelah cocok, dia akan memasukkan ke dalam buku kas. Berapa jumlah penerimaan kas selama 1 minggu itu.
Jadi di sini dia melakukan kegiatan